Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini nanti kita akan eh, ada kuisnya. Jadi kita akan mengulang lagi materi ketiga, empat kita dan kelima ini. Saat nanti kita akan adakan kuis, itu nanti materinya ada tugas ataupun kuisnya itu di materi praktikum nanti saya akan berikan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang teori tentang mengenai tag semantik. Oke. Nah, pengertian dari tag semantik ataupun biasa disebut dengan semantik markup adalah sebutan untuk tag-tag HTML yang memiliki arti atau makna. Kata semantik berasal dari kata Yunani yang berarti mempelajari arti, the study of meaning. Sebelumnya kita sudah mempelajari banyak tag. Ada tag P untuk membuat paragraf. Nah, itu kan memiliki arti, dan tag head dan tag lainnya. Mereka mempunyai arti ataupun makna tersendiri dalam penggunaan tag tersebut. Makanya di pertemuan keempat kemarin saya ingin mengetahui eh, tag yang kalian gunakan dan itu digunakan buat apa. Ya, itu adalah salah satu agar kalian mengetahui fungsi dari tag yang kalian gunakan. Itu juga termasuk ke dalam semantik tag. Nah, kemudian ada ternyata tag yang tidak memiliki fungsi. Yaitu di sini saya contohkan adalah tag div dan tag span. Kedua tag ini tidak memiliki arti apa-apa. Kedua tag ini sering digunakan untuk membuat struktur halaman website. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, sebelum adanya fitur tag semantik yang memiliki fungsi untuk membuat struktur web, kebanyakan orang akan membuat tag div sebagai pembuatan struktur dari halaman website. Dalam contoh di bawah ini, kita akan mencoba membuat struktur dasar halaman web dengan menggunakan tag div, dengan menggunakan ID sebagai keterangan dari bagian struktur webnya. Nah, div ini digunakan untuk pengenal atribut seperti header dan lain sebagainya. Karena dulu belum ada tag header, tag footer dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka masih menggunakan div untuk mengenalkan ini header namanya, ini namanya konten, namanya footer. Tapi kalau sekarang udah ada tag-tag tersebut. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tag div. Nah, ini yang saya bilang tadi, di sini ada tag div. ID-nya adalah header web. Saya juga akan melihat tugas-tugas kalian, sudah melihat tugas-tugas kalian yang kalian kirimkan. Nah, itu masih ada beberapa dari kalian yang mengirimkan masih salah dalam penulisan struktur dari HTML-nya. Kadang-kadang di body tidak ada penutupnya, terus head dihilangkan, slash head itu untuk penutup head. Kadang body juga tidak ada, dan itu jalan, memang jalan, tetapi salah dalam struktur dari penulisan HTML. Jadi itu nanti akan menjadi nilai dari tugas-tugas kalian. Jika kalian kirimnya salah seperti itu, ya berarti nilai kalian ya kurang dari maksimal lah. Kalau misalkan maksimalnya itu 100, ya bisa di bawah itu, bisa deket
ataupun bisa jauh di bawah itu. Tergantung dari kesalahan kalian dalam menuliskan sintaknya. Jadi saya tidak akan bilang ke kalian bahwasanya ini sintaknya salah, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, maka dari itu saya akan sekarang ini membuatkan globalnya kesalahan-kesalahan yang sering kalian buat agar kalian perbaiki untuk tugas kedepannya. Nah, ini bisa kalian lihat contoh dari penggunaan takdif. Nah, ini juga saya sudah buat di sini codingnya. Nanti kalian bisa pelajari di praktikumnya. Tapi di sini saya membuatnya saya tidak mengukur gambarnya sehingga saya masih menggunakan gambar yang normal. Nanti kalau misalkan untuk tugas kalian buat ya header yang bagus lah gitu. Paling tidak. Nah, di sini ada headernya, ada linknya, dan lain sebagainya. Ada footernya juga. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan takdif tadi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian adalah tagspan. Nah, ini adalah penggunaan dari tagspan itu sendiri. Nah, dia ada di sini. Dia harus menggunakan CSS baru dia bisa menjadi berguna ataupun mempunyai makna kalau kita gunakan CSS, sama seperti div tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tag semantik yang sering digunakan saat ini dalam membuat web berbasis HTML. Yang pertama ada tag header, kemudian artikel, aside, caption, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi di sebelumnya ataupun kita dicontohkan pada tag div tadi, header ini di sana menjadi atribut, tetapi kemudian di sini kita akan membuat menjadi header. Jadi kita tidak mau bermain di div lagi, kita langsung bermain tag semantiknya. Kalau header ya langsung tulis tag header, jadi tidak ada lagi div id header. Jadi langsung saja. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari header. Header itu sendiri digunakan untuk bagian header dari sebuah halaman web. Di dalam tag header ini bisa Anda letakkan logo ataupun title dari website. Tadi kita juga sudah menggunakan di tag div tadi, tapi kita masih menggunakan div tadi. Dan kalian juga bisa menggunakan tag header ini lebih dari satu kali dalam satu halaman website. Semisal kalian ingin menggunakan tag header sebagai header dari artikel, itu juga bisa. Nanti tergantung style yang kalian berikan di bagian tag header pada masing-masing struktur websitenya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari tag header.
Nah, di sini kita buat header, terus ada title websitenya, terus ada image search-nya. Nah, kalau tadi kita buat di div. Nah, ini kita bandingkannya sama yang tadi. Nah, di sini kan agak lebih sedikit panjang, ada div, ada ini. Kalau yang di sini langsung saja dia. Langsung kita buat tag header. Jadi kita sudah lihat juga contoh dari programnya. Oke, yang kemudian adalah tag nav. Tag nav digunakan sebagai pembungkus dari menu navigasi. Nah, ini adalah contoh dari penggunaannya. Tadi kita sudah lihat juga bagaimana kita jalankan hasilnya yang di tag div tadi. Nah, itu juga kita bisa gunakan di sini. Nah, kita lihat lagi di contohnya. Nah, ini adalah kalau menggunakan div. Tapi kalau kita menggunakan nav, kita langsung aja kita gunakan seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah tag section. Tag section ini digunakan sebagai pembungkus pada bagian konten dari website. Semisal dalam satu halaman website terdapat konten yang memiliki bagian-bagian berbeda. Misalnya bagian atas ada artikel, lalu bagian tengah ada galeri, bagian bawah ada sebuah halaman form untuk pesan. Nah, untuk bagian yang berbeda pada satu halaman konten, Anda dapat menggunakan beberapa tag section. Tetapi jika dalam satu konten web Anda hanya ada artikel saja, Anda bisa menggunakan tag section saja. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tag section. Misalkan kita ingin men-section artikel, ya udah kita jadikan satu artikel ini menjadi satu section. Dalam ada beberapa artikel di sini, nah itu ada satu section. Kemudian nanti kalau misalkan ada section lain, kita buat juga seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya di sini. Nah, kemudian ada tag main. Tag main digunakan sebagai pembungkus pada bagian utama dari sebuah halaman web. Ada baiknya kalian menggunakan tag main ini hanya satu kali pada halaman web yang Anda buat. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tag main. Berarti tag main itu di atas, kemudian artikel, header, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari penggunaan tag main. Sebisa mungkin hanya digunakan satu dalam satu halaman web. Nah, kemudian ada tag artikel. Tag artikel digunakan untuk membungkus konten web yang bentuknya adalah artikel. Biasanya tag artikel ini berada di dalam tag section ataupun tag main. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan artikel. Tadi kita juga sudah melihatnya di tag section ataupun di tag main. Kemudian ada tag aside. Tag ini digunakan untuk memberikan tanda pada bagian struktur web. Bukan merupakan konten utama dari web, tetapi memiliki keterkaitan dengan konten utamanya. Biasanya tag ini digunakan di bagian sidebar, karena di bagian sidebar
Biasanya juga berisi bagian yang berhubungan dengan artikel. Bisa juga diletakkan di bagian artikel sebagai bagian tambahan dari artikel. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan site. Nah, di sini juga kalian bisa ngelihat sih sebenarnya di website-website yang terpopuler seperti Detik ataupun yang lainnya. Bahwasanya kalau misalkan kalian ingin melihat di bawah ini adalah berita terkait dengan berita di atas. Nah, itu biasanya dikasih link-linknya di sana. Itu bisa kalian lihat di beberapa situs portal berita terpopuler itu biasanya ada contohnya. Yang kemudian adalah tag footer. Nah, tag footer digunakan untuk membungkus bagian bawah dari website. Bisa Anda gunakan untuk menampilkan bagian keterangan dari website, seperti bagian copyright atau link dari sosial media dari web Anda. Nah, ini adalah contoh dari penggunaannya. Nah, jadi kalau kalian lihat-lihat copyright di bawah itu namanya footer. Di setiap website pasti ada footernya. Kalian lihat web dimanapun yang berkaitan dengan organisasi ataupun perusahaan itu pasti memiliki copyright atau footer. Oke, tugasnya nanti berarti bukan tugas lagi, berarti nanti saya akan berikan langsung kuis. Akan baca-baca lagi di materi-materi sebelumnya, materi 3 dan 4-nya. Itu saling berkaitan semua. Jadi untuk tugas-tugas yang kemarin itu masih bisa kalian perbaiki jika kalian merasa punya saya salah. Nah, itu kalian bisa langsung japri ke saya. Bahwasanya ada kesalahan misalkan ataupun saya kemarin terlupa untuk menambahkan ini. Jadi ini adalah tugas perbaikan saya. Nah, kan itu saya terima, masih saya terima. Untuk menaikkan nilai tugas kalian kan tugas kita tuh lumayan besar juga. Nah, jika ada yang ditanyakan terkait dengan tag eh, semantik ini, kalian bisa tanyakan di YouTube ataupun di Google Classroom ataupun chat di WA group ataupun kalau eh, misalkan saya tidak menjawab di sana, kalian bisa langsung WA pribadi saya juga tidak masalah. Ya, setiap kali kalian membuat tugas ya intinya di sini kalian jangan sembarangan dalam menuliskan tag ataupun kebanyakan dari kalian juga eh tag penutup itu tidak kalian gunakan. Misal ada beberapa tugas itu di slash headnya itu tidak ada, langsung ke body ataupun bodinya hilang. Jadi kalau bodinya hilang, apa yang mau di mana badan kita gitu? Masa kepala aja
Nanti kalau kepala aja nanti agak lain bentuknya, hidup-hidup atau jalan-jalan tetapi agak aneh aja. Ibaratkan seperti kalau misalkan head langsung ke dalam isinya, itu berarti tanpa ada body, berarti seperti website kalian tuh seperti kuyang yang kepala sama isi-isinya. Nah, seperti itulah ibaratnya. Jadi bagaimana kita membentuk website sempurna, yaitu ada kepala. Kan di sini udah jelas. Head itu kepala, body itu untuk badannya, untuk membentuk struktur webnya itu kita buat di body ini. Sampai jadi kakinya semua di sana itu adalah dalam body. Jadi jangan ada lagi yang di tugasnya saya lihat head langsung ke isinya. Harus ada bodinya. Jadi mulai dari tugas 2 ini, tugas 3 ini ataupun kuis ini, saya tidak melihat lagi hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian jadi programmer web yang udah handal, misalkan kalian ditanyain fungsi-fungsi ini kalian tidak tahu kan, malu juga kita. Jadi saya berharap sih kalian pahamilah penggunaan dari tag yang kalian gunakan itu. Jadi jangan melompat-lompat, karena ada beberapa tugas saya juga lihat ada penggunaan dari coding PHP yang seharusnya itu belum kalian pelajari, tapi kalian sudah menggunakan coding-coding dari PHP. Ya sebenarnya hampir sama saja, cuman saya berharapnya nanti itu belajarnya nanti lah kita pelajarinya. Tapi ini mungkin karena tugas pertama juga yang saya berikan waktu itu di pertemuan ketiga kalau tidak salah saya, yang penggunaan 5 tag itu. Ya kalian bisa aja cari di internet dan lain-lainnya. Tapi toh jangan gunakan selain yang saya instruksikan. Begitu juga kemarin yang di tugas kedua yang saya suruh buat menggunakan komentar, itu juga masih banyak yang buat seperti itu. Ya ada beberapa orang lah yang membuat seperti itu, tidak semuanya memang. Jadi saya berharap segeralah bertobat orang-orang yang membuat seperti itu. Kembalilah ke jalan yang lurus. Kalian bisa menggunakan itu nanti, tidak sekarang. Karena kita masih web 1. Kita belajar itu bertahap, tidak langsung menuju ke yang high-nya. Ya saya bisa saja mengajar yang ke sana. Cuman kalau kalian udah paham, ya kalian ajarin lah teman-teman yang lain yang belum paham. Jadi jangan mentang-mentang kita udah bisa, yang ini udah pernah belajar sebelumnya, terus kalian coba-coba ke yang lain. Ya itu sah-sah saja, cuman untuk mata kuliah ini ya explore yang ketinggiannya itu nanti aja, kita main explore yang di HTML dasarnya saja dulu.
Karena di web 1 ini adalah hanya perkenalan kalian dalam menggunakan coding yang akan kalian gunakan nanti di web 2 dan web lanjutannya nanti. Jadi fondasinya ini kalian harus kuatkan dulu. Jadi kalau kalian mau buat website secantik apapun, sebagus apapun, itu kalian pasti bisa kalau kalian ngerti dasarnya. Tapi kalau dasarnya tidak tahu, kalian disuruh buat web sama perusahaan kalian, karena banyak dari lulusan kita ini atau lulusan dari orang IT sendiri itu banyak yang tidak bisa membuat website. Padahal banyak sebenarnya website-website yang ada di luaran sana, atau namanya itu biasa kita sebut dengan CMS. Nah, CMS ini kita gunakan aja, kita ambil, kita download. Contohnya itu Blogspot, WordPress, Joomla dan lain sebagainya. Itu adalah website yang bisa dikonfigurasi. Itu website tingkat lanjut sebenarnya. Jadi bagaimana orang ini bisa memberikan website berdasarkan keinginan dari stakeholdernya ataupun si yang akan menggunakannya. Misalkan kita tidak butuh fitur ini, ya udah kita bisa hapus di sana. Tidak bisa menggunakan fitur ini, tidak menggunakan fitur ini, yaitu kita bisa buang fitur itu ya. Itu adalah masuk ke web lanjutan atau web 2 nanti kalian pelajari. Di sini belum kita pelajari yang seperti itu. Oke, karena waktunya sudah habis juga, kita lanjut di WhatsApp ataupun Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan dalam materi ini. Oke, saya akhiri pertemuan kelima teori ini. Nanti kita akan lanjutkan di praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.